podcast Rahmat. Untuk podcast hari ini kita akan membahas tentang rekonsiliasi bank. Sebelum masuk ke dalam materinya, saya ingin tahu apakah kalian mengetahui rekonsiliasi bank. Jika belum tahu, ayo kita masuk ke dalam materi tersebut. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan rekonsiliasi bank? Rekonsiliasi bank merupakan rangkaian catatan informasi keuangan yang menjabarkan tentang perbedaan kas antara perusahaan dan bank. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari catatan bank dengan catatan kas nasabah. Terkadang, perbedaan catatan informasi keuangan tersebut muncul ketika nasabah yang melakukan transaksi belum dicatat oleh pihak bank. Dalam kasus ini, catatan bank nasabah yang dianggap benar. Sebaliknya, jika terdapat perbedaan dari catatan pos-pos lainnya, maka catatan dari pihak bank dan juga perusahaan perlu melakukan penyesuaian. Mengapa rekonsiliasi bank itu diperlukan? Karena untuk memastikan adanya kesamaan catatan informasi antara perusahaan dan bank, maka perlu dilakukan proses rekonsiliasi bank. Dengan dilakukan rekonsiliasi bank, maka catatan laporan perbankan dan juga perusahaan dalam periode tertentu bisa lebih terlihat rapi dan akurat. Setelah itu, kapan sebaiknya melakukan rekonsiliasi bank? Untuk kapannya tidak bisa dipungkiri, karena jika setiap perusahaan akan menyimpan dananya pada sebuah bank dianggap sebagai tempat yang lebih aman dibandingkan menggunakan metode penyimpanan lainnya. Selain masalah keamanannya yang terjamin, catatan keuangan dari pihak bank juga bisa menjadi bukti pada setiap jenis transaksi yang dilakukan oleh nasabah atau perusahaan. Untuk komponen dalam rekonsiliasi bank itu, terdapat beberapa komponen yang akan muncul ketika perusahaan melakukan proses rekonsiliasi bank. Untuk lebih jelasnya, silakan menyimak. Yang pertama itu ada deposit in transit atau setoran dalam proses. Yang dimaksud itu ialah ketika uang tunai atau cek yang telah diterima dan dicatat oleh perusahaan ternyata belum dicatat oleh pihak bank yang ditunjuk oleh perusahaan. Yang kedua itu ada outstanding check atau cek beredar. Yang dimaksud ialah ketika cek yang telah dicatat oleh sebuah perusahaan akan tetapi belum dicairkan. Jika proses pencairan belum diselesaikan, maka data tidak akan muncul pada laporan keuangan bank. Yang ketiga, non-sufficient atau fund check atau cek kosong. Maksudnya ialah cek yang diterima oleh bank dikarenakan dana yang terdapat dalam rekening perusahaan tidak mencukupi. Jika kasus ini terjadi, maka bank yang bersangkutan akan tetap mengeluarkan nota debit dengan jumlah ketidakjujuran atau dishonored. Kemudian saldo yang terdapat di rekening perusahaan juga akan dikurangi. Jika perusahaan ingin memproses cek ini, maka perusahaan wajib mengeluarkan dana atau biaya pemrosesan Setelah pertanyaan berikutnya, penyebab terjadinya rekonsiliasi bank. Berikut ini merupakan beberapa penyebab terjadinya rekonsiliasi bank atau perbedaan saldo akhir kas perusahaan dengan catatan koran dari pihak perbankan. Yang pertama itu ada piutang wesel. Piutang wesel bisa diartikan sebagai hutang klien yang menggunakan surat perjanjian yang mengikat serta menjamin berupa aset jika sewaktu-waktu terjadi masalah. Pada umumnya, piutang wesel bisa menjadi faktor terjadinya rekonsiliasi bank dikarenakan dana dikirim lewat jasa bank. Piutang wesel ini juga biasa memiliki masa perjanjian kurang dari 1 tahun. Kedua, deposit in transit juga bisa terjadi akibat adanya perbedaan catatan kas perusahaan dan bank karena pengaruh deposit in transit. Deposit in transit juga sering disebut sebagai setoran dalam perjalanan. Setelah itu, yang ketiga itu ada beban dan pendapatan bank. Rekonsiliasi bank juga bisa disebabkan oleh beban bank. Beban bank yang dimaksud bisa berupa administrasi, biaya pelayanan, ataupun biaya penulisan cek serta beban bank lainnya.
Setelah itu ada pendapatan bunga bank yang belum dicatat sepenuhnya oleh perusahaan juga masuk ke dalam beban bank. 4. Outstanding check. Outstanding check merupakan cek yang masih beredar dan dapat menyebabkan terjadi suatu rekonsiliasi bank. Singkatnya, outstanding check ini telah tercatat oleh perusahaan, akan tetapi belum sepenuhnya tercatat dari pihak bank. Pada kasus lainnya, bisa juga cek tersebut belum sempat dicairkan oleh pihak bank kepada penerima cek. 5. Kesalahan pencatatan. Selanjutnya adalah terjadinya